Bismillahirrahmanirrahim. Informasi apa yang perlu kita ketahui dari dia, seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Kondisi dia saat ini adalah, ini bisa vice versa, dan ini beberapa. Ada yang mengalami ketidaknyamanan dalam hidupnya. Ini banyak hal. Kalau masalah ketidaknyamanan ya, bisa karena keuangan, ketidakstabilan dalam keuangannya, kekurangan uang, kehilangan uang, tertipu ya, jatuh miskin, bangkrut. Ada juga yang hubungannya dengan pasangannya ini tidak stabil. Ada perpisahan, ada keributan, ada pertengkaran, ya, ketidakselarasan, ketidak balance ya, hubungan dia dengan pasangannya. Sehingga ya dia merasa kayak mengalami ketidakstabilan secara mental. Ada ketakutan, kecemasan. Ya, semisal kamu masih dekat dengan dia, ya boleh kamu bertanya kabar. Siapa tahu dengan kamu memberi pesan kepada dia, ini menguatkan dirinya. Ya, kalau kamu takut juga atau kamu merasa, tapi kalau kamu merasa tidak yakin, ya doakan aja agar dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik dan mendapatkan jalan yang tepat untuk dirinya. Karena kita tidak tahu yang terbaik buat dirinya itu seperti apa. Hanya Tuhan yang tahu. Layaknya seperti kayak berjauhan dengan pasangannya. Jadi ada masalah, ada kasus, konflik, pertikaian, sehingga adanya sebuah jarak pemisah. Secara kondisinya ya juga tidak sempurna, cacat, bangkrut, sakit, bisa juga terluka. Secara keuangannya ya, ketika tubuhnya saja tidak sehat, ya otomatis dia kan tidak bisa melakukan dengan baik ya pekerjaannya. Jadi ketika dia bangkrut ya, bisa saja dia tuh hanya berpedoman pada intuisinya. Dia hanya percaya saja, yakin dia lakukan A pasti berhasil, dan ternyata ada saja jalan, kesempatan, peluang yang hadir dalam hidupnya, lalu dia pergunakan dengan baik. Ini adalah orang yang bersabar dalam proses menunggu sebuah hasil. Ketika dia dalam kesendirian, dalam perenungannya, dia mulai menganalisa, mengobservasi kembali kehidupannya. Apa yang pernah dia alami? Kenapa hal itu terjadi pada dirinya? Ya, jadi dia mulai menganalisis kehidupannya. Apa yang dia temukan di sini? Kita lihat. Adanya sebuah, dia mengalami the tower moment. Jadi ya, dia menyadari bahwa yang terjadi dalam hidupnya ini, ya memang ada sebuah alasan kenapa hal itu bisa terjadi. Kenapa dia bisa bangkrut, kenapa dia bisa kehilangan beberapa uang, bahkan hubungannya dengan pasangannya atau relasinya ini tidak baik. Dengan pasangannya berpisah atau berkonflik terus-terusan ya. Ya karena ini ada the tower moment. Tuhan dan semesta menghendaki dirinya untuk sadar dan bangkit bahwa yang terjadi dalam hidupnya ini adalah sesuatu hal yang bukan jalan dirinya. Karena ada rencana besar yang Tuhan dan semesta persiapkan untuk dirinya. Kita lihat ya, apa rencana semesta untuk dirinya. Ada sebuah perubahan, ada sebuah kemajuan, ada sebuah peningkatan taraf hidup. Ini bukan masalah keuangan saja,
tapi universal. Artinya dia harus merombak semua kehidupannya ini kan. Apa yang dia sudah bangun ini hancur. Karena Tuhan dan semesta menginginkan perubahan. Bukan ini bangunan yang diinginkan, tetapi ada sesuatu hal yang lain, bangunan yang lain. Nah, di sini kamu diminta untuk adanya perubahan, pergerakan, pendewasaan, kesadaran, pencerahan, kemajuan dalam hidup. Tidak hanya masalah kamu harus kejar setoran, artinya kamu harus sukses dalam bidang keuangan saja, tapi lebih dari itu, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan kepada alam semesta? Bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu, lingkunganmu, ya kan? Terutama kepada dirimu. Karena ketika kamu tidak bisa menghargai dirimu, bisa memahami dirimu, jati dirimu, yang terjadi ini, kamu hanya berusaha untuk berdiri sendiri, walaupun kamu terluka. Kamu menanggung beban sendiri, walaupun kamu sakit. Nah, semesta menginginkan bahwa kamu bisa minta pertolongan, bantuan. Bahwa apa yang kamu alami, ini tidak semuanya kamu tanggung. Tidak perlu kamu hadapi sendiri. Artinya, percayalah ya, dengan kamu memasrahkan, berserah ya, berserah kepada Sang Pencipta, Tuhan dan alam semesta, maka ketika kamu memohon perlindungan, bantuan, pertolongan itu ada, bantuan itu ada untukmu. Kamu tidak perlu lagi berjuang sendiri, bertahan hidup untuk sendiri di sini. Percayalah bahwa Tuhan dan alam semesta akan membantumu, meringankan bebanmu, memberikan jalan penerang untuk hidupmu, akan membantu dirimu dalam setiap hal masalah yang kamu hadapi saat ini. Jadi, jangan merasa kuat, jangan merasa hebat, jangan merasa tidak butuh pertolongan. Karena ketika kamu merasa di sini, bisa karena kamu sombong ya, saya bisa kok, saya nggak butuh bantuan. Ya, saya tahu masalah ini terjadi ya karena wajar. Setiap orang memiliki masalah. Tapi di sini konteksnya adalah ketika kamu sudah berusaha dan berjuang, maka hasilnya serahkan kepada Sang Pencipta, Tuhan dan alam semesta. Apapun hasilnya, kamu serahkan karena kamu sudah berusaha, ya. Dan mintalah hasil yang terbaik, yang memang itu layak kamu terima, kamu miliki. Ketika kamu gak mampu, kamu minta pertolongannya agar dipermudah jalanmu. Karena ketika kamu merasa bisa, mampu, pertolongan itu tidak akan ada. Karena Tuhan melihat, oke, kamu bisa kok. Jadi, perkataan adalah sebuah doa, ya. Tapi ketika kamu berjuang sendiri, sini loh kayak babak belur, kamu sakit, berusaha untuk bertahan sendiri. Padahal sebenarnya, ya, kamu bisa minta bantuan itu. Ya, jadi di sini disadarkan bahwa ya, hanya Tuhan yang memiliki kuasa tertinggi di alam semesta. Dan ketika kamu meminta pertolongan, bantuan, nah, di sini mulai adanya perubahan siklus kehidupanmu, karma baikmu. Ya, karena kamu menyadari bahwa saya butuh pertolongan, saya butuh bimbingan, pencerahan, agar saya tidak salah melangkah kembali, tidak mengalami kondisi ini. Nah, kamu akan mendapat keadilan, kamu akan mendapatkan bantuan. Dan ini semua tergantung kepada dirimu, karena kamu adalah Sang Pencipta takdir dirimu sendiri. Ketika kamu menghendaki perubahan kehidupan yang baik, yang bahagia,
penuh dengan kesuksesan, kelimpahan, maka itu akan terjadi. Tapi ketika kamu tidak merasa butuh bantuan atau pertolongan Tuhan dan semesta, ya kamu akan mengalami ini terus. Sampai akhirnya ketika kamu tidak sadar-sadar, nih, the tower terjadi dalam hidupmu. Kehilangan uang, pasangan yang tidak setia, partner kerja yang penuh dengan toksik. Untuk pesannya, ya, sepertinya ini adalah seseorang yang pernah meninggalkan dirimu pada masa lalu dan memilih orang lain. Namun ternyata kondisinya dengan pasangannya ya tidak baik-baik saja. Banyak hal yang membuat dirinya penuh dengan masalah, konflik, ya. Ya karena pasangannya, jodohnya itu bukan orang yang tepat. Sehingga ya ada saja cara semesta untuk membuat dirinya dan pasangannya ini berpisah. Nih, sebenarnya banyak sign yang semesta berikan kepada dirinya, ya. Mulai dari kondisinya nggak stabil, dia selalu ketemu dengan orang-orang toksik yang membuat mungkin bisnisnya hancur, kehilangan uang, ya. Mungkin pasangannya juga nggak setia di sini. Nah itu sebenarnya sign loh dari semesta. Misal, dia adalah orang yang memiliki jiwa yang setia, yang baik, yang tulus. Namun pasangannya ini adalah orang yang manipulasi, toxic, abuse, orang yang gak setia. Otomatis Tuhan itu ya gak suka lah dengan mereka, dengan kondisi seperti itu. Orang baik selalu berpasangan dengan orang baik, ya. Nih. Sehingga apa? Terjadi keseimbangan, balance. Tapi kalau orang baik kemudian dipasangkan dengan orang yang tidak baik, hasilnya seperti ini. Kehidupannya pasti kacau. Kehidupannya itu tidak tenang, tidak damai. Banyak saja hal yang membuat rumah tangganya ini penuh dengan konflik. Hingga akhirnya Tuhan menyadarkan dia dengan the tower moment. Dia menyadari bahwa oke, pasanganku, keadaanku seperti ini karena memang ada alasan dan rencana Tuhan itu luar biasa. Dan dia mulai menyadari bahwa ternyata dia salah memilih pasangan. Dan dalam perenungannya di sini, malah kamu dihadirkan dalam hidupnya, kamu dimimpikan dia, ya. Jadi dia juga mungkin sempat bingung ya, kenapa dalam kondisinya yang kacau dia malah memimpikan kamu, bukan pasangannya. Ya karena ada alasan tertentu di sini. Apakah kalian berjodoh nantinya? Ya. Kalau kalian sama-sama single, bisa jadi ya. Tapi kalau dia saja masih dengan pasangannya, kamu single, ya gak bisa dong. Karena apa? Dia harus menyelesaikan dulu dengan pasangannya. Tapi kalau masih dengan pasangannya, ini akan menjadi ya hubungan karmik lagi. Jadi dia dan pasangannya ini memang hubungan karmik ya, karena tidak balance. Satu baik, satunya enggak. Satu yang untung, satu yang enggak. Satu yang berjuang, satunya enggak. Ya hubungan karmik. Jadi ya dia harus selesaikan dulu dengan pasangannya. Kalau kamu memang mau masuk atau menjadi pasangan dia. Yang kedua, dia katakan bahwa mungkin dia pernah ya membuat kamu tuh kecewa, sakit hati, terluka dengan perkataannya. Kalau dia bisa, dia ingin sekali menarik ucapannya yang membuat kamu terluka pada saat itu. Ya mungkin dia tuh gak sengaja, atau ada sesuatu hal yang membuat dirinya tuh harus melakukan itu. Bisa karena tekanan dari pasangannya, dari pekerjaannya, dari keluarganya, dari hal-hal yang membuat dirinya ya terpaksa menyakiti kamu.
Dan dia katakan memang bukan waktu yang tepat, yang terbaik. Dia bukan orang yang pantas dan layak untuk dirimu pada saat itu. Untuk pesan cintanya di sini, dia meminta kepadamu untuk selalu memiliki keyakinan yang kuat. Selalu berpikir hal-hal yang menyenangkan, yang positif, yang membuat kamu senang, buat kamu happy. Karena itu akan membawa kamu kehidupan yang lebih baik. Bahkan secara tiba-tiba saja, kalau memang Tuhan dan semesta mengizinkan dirinya bersamamu, dia akan kembali. Karena ini akan memberikan nuansa yang romance, penuh dengan cinta. Nah, namun hubungan ini tuh sangat rumit ya. Walaupun kalian tuh sama-sama saling tertarik, memiliki chemistry, koneksi yang dalam, yang intens, yang kuat. Karena dia juga pernah memikirkanmu sampai memimpikanmu. Tapi itu tidak cukup ketika kamu tidak memiliki keyakinan di situ. Ketika kamu tidak bisa berpikir positif bahwa kuasa Tuhan tuh di atas segalanya. Ketika Tuhan berkehendak, tidak ada suatu hal apapun yang bisa menghalanginya, termasuk dirinya. Atau kamu dihadirkan kembali dalam hidupnya. Berapa kerasnya dirimu untuk menolak dirinya karena kamu tahu dia pernah meninggalkan kamu dan memilih yang lain. Dia pernah menyakitimu, karena memilih yang lain. Tapi ketika kuasa Tuhan tuh di atas segalanya, kamu tidak bisa menolaknya. Nantinya kamu akan banyak informasi yang akan kamu dapatkan, baik dari dia atau pencerahan dari dirimu, dari jiwamu. Maka dengarkan intuisimu. Ketika dia datang, kamu pastikan bahwa apakah benar dia sudah berpisah dengan pasangannya, dia benar-benar single, sehingga tidak akan membuat hubungan karma lagi. Tapi ketika dia memang benar-benar single, maka hubungan ini akan semakin selaras. Dan ini semuanya tergantung kepada dirimu ya. Karena apapun yang kamu pikirkan, kamu rasakan, dan kamu aplikasikan dalam kehidupanmu, itu akan terwujud. Karena sini kamu sang kreator, pencipta kehidupanmu sendiri. Hati-hati dengan apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu doakan, apa yang kamu yakini. Semua itu tergantung pada dirimu. Maka yakinlah dengan suara hatimu, intuisimu. Itu yang akan membimbing dirimu ke jalan yang tepat, yang terbaik, yang sebenarnya Tuhan dan semesta inginkan. Adanya sebuah perubahan, pergerakan, pertumbuhan, dirimu menjadi versi terbaikmu. Untuk inisialnya, unsur namanya ada V, M, R, F, P, G, S, W, D, X, dan B. Untuk zodiaknya, di sini ada Virgo, Libra, Leo, Scorpio, Gemini, Sagittarius, dan Aquarius. Silahkan cek untuk Sun, Moon, Rising-nya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku, semoga kamu suka. Mohon maaf kalau banyak salah kata, kita jumpa lagi di reading berikutnya. Thank you, I love you, bye.